Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mariana Monalisa Marisan dengan NIM 07300 22074 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Jadi kali ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Geoteknik, saya akan membuat video pemaparan mengenai soal dan juga jawaban yang akan saya berikan. Yang pertama, diminta untuk menjelaskan hubungan antara lereng keseluruhan, lereng interramp, dan lereng tunggal berdasarkan gambar di bawah ini. Untuk memudahkan dalam pemaparan saya kali ini, saya membaginya menjadi 3 bagian yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai lereng tunggal atau bench face angle, di mana ini merupakan sudut tunggal yang merupakan salah satu sudut antara permukaan bench atau teras dengan garis horizontal. Sudut ini biasanya tajam untuk memaksimalkan stabilitas pada setiap teras dan mengurangi resiko longsor. Tinggi teras dan lebar teras itu mempengaruhi lereng ini. Yang kedua ada lereng interramp atau interramp angle, di mana sudut lereng interramp adalah sudut kemiringan dari beberapa teras yang tidak memiliki ramp atau jalan tambang. Lereng ini dihitung dari bagian bawah satu teras ke teras terendah tanpa memperhitungkan ramp atau jalan tambang itu sendiri. Jadi sudut interrem ini lebih kecil dari sudut lereng tunggal karena mempertimbangkan stabilitas gabungan dari beberapa teras. Yang ketiga yaitu lereng keseluruhan atau overall slope angle, di mana lereng keseluruhan adalah sudut kemiringan dari dasar lereng hingga puncak atau crest dari sebuah pit termasuk rampnya juga. Jadi sudut ini merupakan sudut yang paling landai dari antara ketiga sudut karena mencangkup ramp dan seluruh sistem teras. Sudut ini penting untuk stabilitas keseluruhan tambang terbuka karena menentukan keseimbangan antara keamanan dan efisiensi penambangan. Lalu apa hubungan dari ketiga lereng dan juga sudut lereng tadi itu? Jadi jika semakin curam sudut lereng tunggal, maka sudut lereng interrem akan dibuat semakin landai. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilitas tambang. Lalu untuk lereng keseluruhan atau overall lereng yang tadi, jika lereng keseluruhannya itu paling landai, maka akan diikuti oleh lereng interramp. Kemudian lereng tunggal yang paling curam. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan stabilitas yang meningkat dari lereng tunggal hingga keseluruhan lereng. Jadi ketiga sudut ini dirancang bersama-sama untuk menyeimbangkan antara efisiensi penambangan atau dengan sudut yang lebih curam untuk akses yang lebih dekat dan stabilitas dengan sudut yang lebih landai untuk mencegah longsor besar. Sehingga saya dapat simpulkan ketiga sudut ini bekerja sama untuk menciptakan lereng yang optimal dalam hal stabilitas dan juga efektivitas operasi penambangan. Untuk soal yang nomor 2, kami diminta untuk menjelaskan mengenai gambar berikut. Nah, jadi gambar yang ada di sebelah kanan ini, yang bisa dilihat di layar ini merupakan rekaman pemboran inti batuan. Nah, rekaman pemboran inti itu merupakan dokumentasi yang dihasilkan selama proses pemboran untuk memahami karakteristik geologi bawah permukaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh sampel utuh dari inti batuan agar dapat dianalisis lebih lanjut berkaitan dengan sifat-sifat dan juga geologisnya. Nah, ini salah satu contoh dari sampelnya yang diambil kurang lebih akan berbentuk core seperti ini. Nah, berdasarkan sampel yang ada di samping ya, ini kita dapat mengetahui beberapa informasi penting seperti yang pertama ada informasi dasar ya. Jadi data seperti lokasi, kedalaman, kemiringan dan juga sumber yang digunakan. Lalu titik koordinat juga serta kondisi pemboran ini ada di sini. Lalu data yang kedua adalah jenis dan kedalaman batuan. Jadi mereka juga mencatat jenis batuan apa yang dibor, kemudian apakah dia fresh atau massive ground. Jadi ada deskripsinya juga. Dan apakah ada indikasi rekahan atau kekar. Ini sangat penting untuk memahami bagaimana kualitas serta stabilitas batuan. Lalu data yang ketiga adalah data pemulihan inti core atau core recovery, di mana nanti akan dilakukan perhitungan. Jadi akan ada presentasi batuan yang diambil, kemudian berhasil diambil tadi itu setiap kedalamannya akan memberikan indikasi tingkat pemulihan sampel. Jadi setiap kedalaman memiliki tingkat core recovery yang berbeda nantinya.
Lalu ada data diskontinuitas, di mana itu meliputi rekahan, jenis rekahan, dan juga serta orientasinya. Lalu yang kelima ada data kekuatan. Ini akan memberikan data pengujian kuat tekan dari sampel batuan yang diambil yang membantu dalam memahami ketahanan batuan terhadap beban. Lalu yang terakhir ada pengujian tambahan. Biasanya ini tergantung ya dengan batuan itu sendiri. Biasanya kolomnya itu diuji dengan daya serap airnya, kemudian juga ada pengujian lain seperti RQD atau pengujian sifat fisik lainnya dari si batuan atau core ini sendiri. Berikutnya diminta untuk menjelaskan jenis potensi longsor pada tambang terbuka. Di sini saya memberikan 3 contoh. Yang pertama ada longsoran translasi atau planar slide, di mana longsoran ini sering terjadi ketika massa batuan atau tanah bergerak secara paralel terhadap bidang gelincir yang rata atau curam. Lalu longsoran ini sering terjadi apabila ada batuan berlapis atau memiliki bidang diskontinuitas yang sejajar dengan permukaan lereng. Biasanya diindikasikan dengan adanya kondisi geologi seperti kekar atau diskontinuitas yang sejajar dengan lereng, lalu lapisan batuan yang berpori di atas lapisan yang tidak permeable atau biasanya itu seperti lempung. Lalu kemudian yang terakhir adanya sesar atau struktur rekahan yang memungkinkan terbentuknya bidang gelincir. Lalu yang kedua ada longsoran rotasi atau rotational slide. Ini adalah longsor yang berbentuk lengkung yang sering terjadi pada material tanah atau batuan yang lemah. Biasanya lereng yang mengalami longsor rotasi akan membentuk cekungan melingkar pada permukaan. Faktor-faktornya ada faktor yang dipengaruhi itu seperti tanah kohesif, di mana tanah lempung atau tanah liat cenderung lebih beresiko karena dia memiliki material yang lebih mudah untuk tergelincir atau longsor, jadi materialnya bisa dikatakan material yang lemah. Lalu kemudian ada kemiringan lereng. Jadi apabila semakin curam lereng, maka semakin tinggi potensi longsoran dari rotasi, terutama pada lereng-lereng yang jenuh akan air. Lalu tekanan air pori, di mana tanah yang meresap ke dalam lereng meningkatkan tekanan air pori yang mengurangi kekuatan geser material. Yang terakhir ada runtuhan toppling, di mana runtuhan ini sering terjadi ketika batuan pada lereng berdiri vertikal atau hampir vertikal dan akhirnya terlepas akibat gravitasi. Ini sering disebabkan oleh adanya kekar atau rekahan yang miring keluar dari lereng ya. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, tanda-tandanya adanya retakan vertikal atau kekar di batuan, lalu batuannya terpisah ya, yang miring ke arah lereng, dan yang terakhir biasanya adanya erosi atau pelemahan di dasar lereng. Berikutnya di soal nomor 3 diminta untuk menjelaskan ukuran terhadap pengaruh ukuran terhadap batuan, kekuatan batuan, dan juga diagram Moll yang ada di nomor bagian B ini. Untuk yang soal ini saya membaginya berdasarkan jenis batuannya di sini. Yang pertama ada batuan utuh atau intact rock, di mana batuan ini merupakan batuan pada tahap dalam keadaan utuh tanpa adanya rekahan atau diskontinuitas. Jadi ini merupakan keadaan awal dari batuan sebelum terkena proses geologi yang menyebabkan retakan atau dapat dilihat intact rock sama sekali tidak memiliki sesar ataupun rekahan yang ada di sini. Masih polos ya, masih betul-betul kosong. Lalu yang kedua adalah satu set rekahan atau single joint set, di mana setelah batuan mengalami tegangan atau tekanan, terbentuklah satu set rekahan atau joint set. Ini adalah tahap di mana nantinya mulai muncul nih ada rekahan yang berkembang pada batuan. Lalu yang ketiga ya ada 2 set rekahan. Jika tadi muncul single, sekarang mulai muncul 2, jadi semakin bertambah ya tegangan atau pengaruh eksternal lainnya, maka terbentuk juga ada 2 set rekahan yang saling berpotongan pada batuan yang dilihat pada gambar yang ketiga ini. Biasanya hal ini dimulai dengan menunjukkan fragmentasi batuan yang lebih kompleks dibanding dengan satu set rekahan yang pertama tadi. Dilihat jika hanya single joint, maka rekahannya dapat lihat hanya satu ya, single, satu. To joint set, maka mulai ada perpotongan 1 dan 2 garis yang berbeda.
Lalu yang keempat, banyak rekahan atau many joints. Jadi pada tahap ini, batuan telah mengalami banyak set rekahan dengan berbagai orientasi yang saling berpotongan. Sehingga batuan akan menjadi lebih terfragmentasi dengan berbagai bagian-bagian yang lebih kecil. Seperti ini contoh di gambarnya, many joint. Biasanya itu ada di bagian yang sudah mulai nampak ya, beda dengan yang tadi di awal single joint, intact rock yang ada di dalam sini. Ini sudah di bagian luar. Lalu yang kelima ada masa batuan dengan banyak sekali rekahan atau joint rock mass, di mana ini adalah tahap akhir ya. Jadi masa batuan sebetulnya terdiri dari banyak rekahan sehingga menghasilkan masa batuan yang terpecah-pecah dan saling terpisah oleh diskontinuitas. Pada titik ini, sifat mekanik batuan sangat dipengaruhi oleh diskontinuitas tersebut dan bukan oleh batuan utuhnya tadi. Hubungannya apa? Hubungan dengan ukuran sampel. Jadi gambar ini tuh menggambarkan bagaimana sifat-sifat mekanik pada batuan ya. Masa batuan ini dapat berubah dengan bertambahnya ukuran sampel yang diuji atau diobservasi. Semakin besar sampelnya, semakin besar kemungkinan adanya diskontinuitas yang mempengaruhi kekuatan dan stabilitas batuan. Atau singkatnya, jika kita hanya mengambil sedikit sampel, maka kita tidak dapat mengetahui bagaimana keadaan batuan yang ada di tempat tersebut. Jadi, kita perlu mengambil sampel sebanyak-banyaknya untuk dapat diolah lagi datanya. Berikutnya adalah penjelasan mengenai sudut gesek yang ada di sini. Jadi kalau dilihat pada gambar yang B ini menunjukkan diagram Moore column, di mana grafik ini menampilkan hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser pada bidang geser dalam masa batuan. Nah, persamaan yang ditampilkan adalah ini, ya. Lalu pada kondisi ideal, batuan utuh memiliki nilai kohesi dan sudut gesek puncak lebih tinggi, sehingga garis tegangan gesernya berada di posisi yang lebih tinggi pada diagram Moore. Ya. Batuan yang lebih besar atau dengan kekar yang lebih banyak akan memiliki nilai kohesi atau pun nilai geser yang puncaknya lebih rendah, sehingga kekuatannya menurun. Nah, picture strength ini merupakan sudut geser puncak. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semakin besar tegangan normal, maka semakin besar pula tegangan geser yang dapat ditahan batuan sebelum mengalami keruntuhan. Lalu berikutnya, soal nomor 4, bagian A, diminta untuk menjelaskan gambar ya mengenai hubungan faktor geologi dan air tanah pada lereng. Di sini ada beberapa lereng, saya coba bagi ya satu persatu agar lebih mudah dalam pemaparan kali ini. Yang pertama di sini menunjukkan struktur rekahan atau retakan pada lereng. Dapat dilihat adanya struktur rekahan dan juga retakan pada lereng tersebut. Nah, di gambar ini juga memberikan kita informasi bahwa dalam kondisi ini air tanah dapat mengalir melalui rekahan dan memenuhi retakan pada batuan yang bisa meningkatkan tekanan air pori dan mengurangi kekuatan lereng. Air yang tertahan dalam rekahan akan meningkatkan resiko longsor karena tekanan air yang bertambah akan memberikan beban pada lereng. Lalu muncul juga adanya di sini terlihat rekahan atau bidang lemah dalam lereng, lalu ada struktur geologi seperti rekahan yang besar dan sambungan yang tersusun paralel terhadap kemiringan lereng yang akhirnya dapat mengurangi kekuatan batuan karena memberikan ruang untuk penggerakan massa batuan. Nah, kalau untuk gambar yang B, itu saya bagi lagi menjadi dua, di mana yang di atas menunjukkan adanya batuan berpori atau porous rock, lalu yang di bawah joint rock atau batuan berkekar, jadi memiliki kekar yang di atas pori. Untuk batuan yang memiliki pori tadi, biasanya air tanah dapat meresap dengan mudah ke dalam batuan, lalu menyebar merata dan mempengaruhi stabilitas lereng. Sehingga pergerakan air tanah melalui batuan yang berpori tadi cenderung lebih lambat, tetapi tetap meningkatkan kelembapan pada lereng tersebut. Untuk batuan berkekar, air tanah dapat mengalir melalui rekahan yang terbuka yang memungkinkan air terjebak dan berakumulasi di beberapa tempat. Ini dapat mengakibatkan peningkatan tekanan air pori lokal yang bisa menyebabkan longsor.
Untuk gambar di C juga saya bagi menjadi dua, di mana di sini menunjukkan sesar dengan konduktivitas rendah atau fault with low conductivity dan juga sesar dengan konduktivitas tinggi atau fault with high conductivity. Untuk sesar dengan konduktivitas yang rendah ya, jadi jika sesar memiliki konduktivitas yang rendah, biasanya sesar ini berfungsi sebagai penghalang bagi aliran air tanah, sehingga menyebabkan air berkumpul di sisi tertentu saja dari sesar tersebut. Sehingga akhirnya terjadilah akumulasi air yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada lereng. Lalu yang untuk konduktivitas yang tinggi itu bagaimana? Nah, untuk konduktivitas yang tinggi biasanya memiliki eh, cenderung ya, posisinya air tanahnya akan lebih mudah mengalir melalui sesar ini dan tekanan air pori yang dapat menyebar lebih luas sepanjang bidang sesar. Ini dapat mempercepat penurunan stabilitas lereng di sekitar sesar tersebut. Untuk soal yang terakhir bagian B, saya akan menjelaskan mengenai longsoran busur yang ada di gambar sebelah kanan. Ini saya sudah menempatkannya satu persatu sesuai dengan gambarnya, jadi akan semakin mudah untuk dipahami. Untuk yang bagian bagian 1 atau full drain slope, pada kondisi ini, lereng sepenuhnya terkuras atau full drain ya. Jadi tidak ada lagi tekanan air pori dalam lereng tersebut. Untuk longsor busur pada kondisi ini kecil karena stabilitas lereng relatif tinggi tanpa adanya air. Jadi kohesi tanah dan kekuatan geser lereng berada di kondisi optimal. Lalu berikutnya pada gambar yang kedua, ada surface water 8 kali slope 8 behind 2 of slope, di mana pada kondisi ini terdapat air permukaan yang berada pada jarak 8 kali tinggi lereng di belakang tu. Jadi tu itu ujung bawah dari lereng ya. Jika tadi teman-teman melihat gambar yang paling awal itu ada yang namanya cross dan tu ya. Nah, jadi ini bagian cross, ini bagian tu yang paling bawah. Nih, tu. Oke, kita lanjut ke soal yang tadi. Jadi, air dapat meningkatkan tekanan di sekitar lereng, tetapi jaraknya masih jauh dari itu, sehingga pengaruh terhadap tekanan air pori dalam lereng ini masih relatif kecil. Lalu berikutnya surface water yang 4 kali slope weight behind 2 of slope. Jadi yang tadi jika yang atas ada 8 kali tinggi lereng di belakang tuh, ini 4 kali tinggi lereng di belakang tuh. Jadi pengaruh air dari sini mulai terlihat ya adanya peningkatan yang dapat menyebabkan air pori dalam lereng yang lebih tinggi. Lalu yang berikutnya adalah surface yang 2 kali behind slope height behind 2 of slope. Jadi kondisi ini nih sudah mulai adanya mengurangi kohesi yang ada. Kenapa demikian? Karena jaraknya hanya 2 kali tinggi lereng ya. Jadi, ini menyebabkan tekanan air pori yang signifikan dalam lereng dan mengurangi kohesi serta kekuatan geser tanah. Ini sudah sebenarnya dari nomor 3 ini sudah harus diwanti-wanti. Jadi kalau sudah masuk ke nomor yang keempat ini sudah mulai kurang kohesi dan kekuatan geser tanahnya, sehingga harus diberikan perhatian ekstra. Lalu berikutnya yang nomor 5 atau yang terakhir adalah saturate slope subject to heavy surface recharge, di mana pada kondisi ini lereng betul-betul sepenuhnya jenuh karena air. Jadi adanya pengisian ulang atau recharge dari permukaan yang besar ya, recharge air itu. Sehingga tekanan air pori di dalam lereng berada di titik maksimal. Jadi sudah menghilang hampir seluruh kekuatan kohesi dan air tanahnya sudah betul-betul tidak ada. Nah, seperti itu kurang lebih penjelasan yang saya bisa berikan. Semoga apa yang sudah saya paparkan dapat memberikan nilai yang terbaik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.